itu cepat atau lambat kita mungkin kalah apabila tidak mujahadah, tidak dawamil mujahadah, mungkin kalah. Tahu-tahu keburukannya ada di dzurriyyah kita, lahir dari orang dzurriyyah dari kita adalah manusia-manusia yang dhaif. Nah, adapun syaitan apabila dia digoda, apabila dia menggoda, lalu orang itu menolak, syaitan menggoda untuk melakukan perbuatan lain. Tapi kalau nafsu tak. Nah, setiap orang punya nafsu masing-masing berbeda-beda satu sama lain. Mungkin yang satu judi, yang dominan mungkin wanita. Kalau wanita ya laki-laki, atau mencuri, atau senangnya menghasut, atau senangnya dusta. Sebelum yang dominan itu dihapus, dia tidak akan dapat membangun sifat-sifat baik. Kalaupun dia melakukan ibadah, semacam orang membangun tembok, ya tembok, menyusun batu untuk tembok. Satu ketika nafsu itu datang dan menghancurkannya, runtuh lagi. Nanti bangun lagi, runtuh lagi. Maknanya amalnya tidak akan pergi, karena nafsunya belum diobati. Itu sebabnya seorang zaman Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ausini. Rasulullah tak jawab, tapi dilihatin dulu wajahnya. La taghdab. Nah, orang itu minta lagi ausini ya Rasulullah, la taghdab. Minta lagi ausini zid kaman ya Rasulullah, la taghdab. Maknanya ghadab menjadi nafsu yang dominan pada dia. Ente tak perlu pikirkan yang lain. Sifat yang dominan nafsu ente itu hilangkan. Apabila itu hilang, kita mudah membangun sifat-sifat mahmudah dan akhlak karimah yang lainnya. Nah, itu sebabnya seorang murabbi harus khabir bitwarnya kita sekian, karena dia harus kenal tabiat setiap seorang untuk disembuhkan nafsu yang dominan dalam dirinya. Nah, metode tarbiyah ini adalah metode Rasulullah SAW. Adapun syaitan, dia tazyin, ya, diwaswis. Dia menghiasi saja. Kalau dia menggoda ini, orang itu kuat melawannya, dia pindah lagi sini. Kuat melawannya, pindah lagi sini. Kuat melawannya, pindah. Kalau sudah kuat, ya sudah pergi. Memang dalam hadis, zikir yutridus syaitan, zikir mengusir syaitan. Tapi zikir yang dari hati bersih. Jika tidak, mungkin syaitannya ikut zikir pula. Dia pandai juga baca kursi, dia baca kursi. Tapi hatinya bersih, baru ketika baca zikir, maka syaitan mundur. Itu sebenarnya tasawuf jadri, yakni dari pangkal, dari dasar nafsu dulu dibersihkan. Dan pembahasan tasawuf adalah maqamat. Maqamat itu adalah sifat mahmudah, akhlak karimah. Bagaimana kita menanamkan sifat itu? Bermula dari takhalli, yakni melepaskan sifat buruk. Kedua, tahalli, menanamkan sifat baik. Kemudian tajalli, baru Allah memberikan sifat baik itu dari Allah. Karena sabar semua dari Allah, syukur dari Allah. Kalau kita sabar dari kita, kenapa orang harus menunggu berkali-kali pengalaman baru dia boleh sabar? Dengan alasan, ya setelah dia matang jiwanya lah, tidak tunggu tambah usianya. Kalau diterbiah sejak awal, dia mungkin lebih dewasa dari orang yang usianya lebih tua. Ini juga salah satu perbedaan psikologi barat dengan psikologi Islam. Psikologi barat cuma membahas tentang manifestasi. Ini bahasa orang bule, saya pun tak tahu ananya apa manifestasi itu. Sama ya, manifestasi. Ya, manifestasi. Ungkapan jiwa seseorang yang diaplikasikan. Ya, yang diaplikasikan dalam perbuatan dia. Sedangkan ilmu jiwa harus membahas tentang jiwa. Barat tidak tahu tentang nafs, tentang qalb, tentang akal, enggak dibahas jiwa itu semua. Ya. Maka psikologi mereka dangkal. Kita tidak boleh sepenuhnya berpegang kepada psikologi yang datang dari barat. Dangkal. Hatta psikologi anak, ya, banyak yang merusak perkembangan moral dan spiritual dari seorang anak.
Bifadlillah, anak ada menulis buku kecil, buku saku, judulnya Manhaj Mabadi Tarbiyatun Nasy' Audah ila Manhajis Salaf. Prinsip-prinsip untuk mendidik anak mengacu kembali kepada metode salafus saleh. Ya, karena banyak psikologi barat tak cocok dengan psikologi Islam. Baik, itu sebabnya nafsu dalam tasawuf nafsu itu pembahasan utama. Ya, tahalli, tajalli. Ya, bahkan dalam sebuah buku tauhid ya, mengatakan ukhruj minal khalqi anil khalqi zada imanuk wakhruj an nafsik zada yaqinuk. Kalau kita keluar dari nafsu kita keluar, ya, maka kita mendapatkan keyakinan. Baik. Nah, itu adalah makom. Nah, ulama menyusun, susunannya berbeda-beda, tartibnya berbeda-beda ala hasab ijtihad. Karena melihat tobaeh dan zaman wal makan wal ahwal, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian rata-rata mereka bermula dari taubat. Apabila taubat itu berhasil, maka sila mulai menanamkan sifat mana yang dominan terutama dalam diri kita. Kita setiap orang mungkin merasa saya mungkin sering marah. Maka dari marah itu diobati. Saya nampaknya sering tak suka tengok orang tuh hebat. Iri sama iri, orang sifat iri, ya, mungkin dari situ dia mulai. Tetapi kalau kita masuk tarbiyah sufiyah dan berhubungan dengan murabi yang akan memberitahu, ya, apa yang dominan penyakit kita dan cara-cara dan menyembuhkannya. Kalau kita terus suhbah, ya, suhbah kepada mereka, karena itu sebabnya metode yang kemarin sudah lewat, manhaj atau usul tarbiyah mereka. Setelah ilmu suhbah. Karena suhbah itu kita kan kalau berteman tahu kan akhlak teman, maka kita pun suhbah kepada orang yang khabir dalam tawaif tazkiyah, maka dia tahu. Dia akan membisikkan di telinga kita, hilangkan sifatmu itu. Ya, seorang murabi tegurannya masya Allah ini sekali, lembut sekali, raqiq, hakim. Kita ditegur, hampir-hampir kita nggak merasa ditegur. Tahu-tahu kita menangis ya ketika ditegur. Ya. Baik. Nah, ketika kita dalam patrah, ya, menanamkan sifat baik itu, misalnya setelah tobat kita menanamkan sifat zuhud, itu kita dalam patrah. Sebelum kita sabit, yakni sabat, akhlak itu pada diri kita, sifat itu belum jadi akhlak, masih yataghayyar, masih berubah-ubah, itu namanya ahwal. Istilah dalam tasawuf ahwal. Hal, jamaknya ahwal, adalah sifat yang masih berubah, sifat yang masih berubah-ubah, belum stabil, masih labil. Betul tak labil? Stabil tahu? Stabil tuh apa maknanya stabil? Mungkin aja maknanya beda. Stabil apa maknanya? Apa stabil maknanya? Sabar. Seimbang. Kuat maknanya. Nah, lawannya bahasa bule ini, bahasa kita bahasa bule. Stabil, labil. Nah, kalau sudah tambah lagi kamu satu. Lawannya stabil, labil. Labil, lawannya stabil. Ya, paling tak nanti kalau saya cakap labil paham lah. Ya. Hal ini adalah kondisi spiritual yang labil, masih goyah lagi. Makom adalah kondisi spiritual yang stabil, sabat. La yataghayyar, tidak goyah. Yani soal akhlakon, jadi akhlak dia sudah. Akhlak kan sesuatu yang tak berubah. Kalau masih lagi berubah, belum jadi akhlaknya. Itu sebabnya orang mencuri kena kelaparan, jangan dinilai akhlaknya buruk.